Ini nanti kalau ada yang bertanya silahkan ya, langsung aja. Ya, kemudian kita hari ini kita akan bicara tentang pengawasan dan pelaporan, ya, merupakan bagian dari manajemen keuangan negara, ya. Nah, pada dasarnya pengawasan tadi ini bisa dilakukan secara intern maupun ekstern, ya. Nah, intern itu bisa dilakukan oleh pejabat struktural yang terkait dengan pekerjaan, ya. Ya, misalnya adalah tadi ada subkoordinator sesuai dengan pekerjaannya, atau support atau koordinator, atau eselon 2, eselon 1 gitu ya. Nah, kalau dulu namanya Kasih, Kasubag, Kabag, kalau Kabid, ya. Ada direktorat dan sebagainya ya, pejabat. Itu memang tugasnya melakukan pengawasan juga ya, selain sebagai pimpinan suatu unit tapi juga sebagai pengawas. Selain itu juga bisa dilakukan oleh pejabat yang memang pekerjaannya mengelola keuangan negara yang tadi kita sebutkan tadi. Ada PA, ada KPA, ada pejabat pengeluaran, ada pejabat penguji, ada PPK dan sebagainya tadi. Ya, itu mempunyai tugas juga. Ya. Kemudian selain itu tentu pejabat yang ini tadi inspektorat itu mempunyai tugas juga untuk melakukan pengawasannya. Ya. Yang ekstern tentu BPKP, BPK atau LSM yang lain atau masyarakat bahkan juga diperbolehkan untuk mengontrol mengawasi anggaran yang digunakan oleh suatu kementerian atau lembaga tertentu. Itu kira-kira ya. Ya, kita lihat satu persatu. Ini pengawasan dan pelaporan, yaitu sebagai pejabat pengelola keuangan, yaitu pengguna anggaran PA, itu tentu tugasnya adalah melakukan pembinaan, ya, pemantauan pelaksanaan, ya, atau pengawasan kegiatan di lingkungannya ya, sesuai sakernya ya, yang dapat didelegasikan kepada bawahnya, ya, bolehlah ya. Nah, tadi bawahnya kan banyak sekali tadi ya. Pengguna anggaran PA adalah kepala itasi kementerian lembaga atau KL tadi ya. Saya sebutkan tadi. Ya, kemudian masing-masing pimpinan unit kerja ini tadi ya, unit kerja melakukan pengawasan dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, baik itu substansinya maupun keuangannya sendiri. Ya, artinya substansi itu ya kegiatan-kegiatannya, pekerjaan-pekerjaan yang ada di unit tadi. Ya, yang dilakukan dalam lingkungan serta secara melakukan evaluasi dan melakukan evaluasi. Ya. Ya misalnya adalah atau ya koordinator lah gitu ya, ada misalnya Serpe Sakernas gitu ya. Nah, tentu ya ini adalah sebagai unit tadi ya. Maka bertanggung jawab kepada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan Serpe Sakernas ya. Baik itu penentuan jumlah sampel, penentuan pengiriman sampel, alokasi sampel, pencacahannya, pelatihan INAS, pelatihan petugas, dan seterusnya lah ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu ya, itu banyak sekali gitu ya. Itulah dilakukan oleh pimpinan unit kerja tadi. Itu juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan. Dalam menggunakan anggaran, dilakukan pengawasan oleh kuasa pengguna anggaran. Nah, tugasnya dia ya. Tadi statement dari penggunaan anggaran punya anak bawaan tadi, salah satunya adalah kuasa pengguna anggaran. Dan pertanggungan jawabannya mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Iya, ya. Semua pengawasan harus mengacu kepada perundang-undangan, ya. Tidak hanya KPA.
Rencana penggunaan dan pelaksanaan anggaran RPPA harus telah sesuai dengan tujuan, ya. Ini ya sasaran, cara pelaksanaan jadwal, ya kita tadi saya sebutkan kan ya, bahwa itu memang di dalam pekerjaan itu alangkah baiknya kita tuh menetapkan juga tujuannya, ya, supaya arahnya itu tegak lurus gitu ya, tidak meraba-raba kemana-mana ya. Maka ditetapkan tujuannya, sasarannya, cara pelaksananya, sistemnya, metodologinya, prosedurnya kan ditentukan situ supaya memudahkan juga di dalam pengawasan nanti ya, dan jadwal pelaksanaannya itu ya, itu perlu dibuatlah SOP kata orang itu ya. Kuasa pengguna anggaran KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA sudah tadi untuk melaksanakan penggunaan anggaran. KPA melakukan pemeriksaan kas bendara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Ya, sekurang-kurangnya. Sebenarnya terlalu lama ya. Ya harusnya ya tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari itu nggak apa-apa ya. Namanya kewajiban karena uang itu sangat sensitif ya. Perubahan Rp1 pun akan menimbulkan masalah nanti ya. Maka sebaiknya ya kita lakukan pemeriksaan itu kalau bisa ya tiap hari lah sebelum pulang kita panggil bendara pengeluaran, bendara pemasukan untuk presentasi pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan pada hari ini apa saja. Gitu. Tentu yang berhubungan dengan keuangan. Ya, pemeriksaan yang dilakukan oleh PA, KPA atau pejabat pengelola keuangan itu harus ada ketentuan-ketentuannya. Pertama adalah pemeriksaan kas harus dilakukan secara mendadak. Ya boleh ya, tiap hari juga pun nggak mendadak juga nggak apa-apa ya. Karena kita itu bertanggung jawab bersama lah ya. Bertanggung jawab bersama ya. Nanti kalau ada masalah bendara pengeluaran, tentu ini akan juga ada permasalahan juga pada PA atau KPA tadi ya. Ya udahlah, ini peraturannya memang begitu. Artinya boleh mendadak, boleh terstruktur, boleh tersistematis lah gitu ya. Buku-buku kas harus ditutup, nah ini syaratnya dicatat tanggalnya ya, dan dibubui tanda tangan oleh kuasa pengguna anggaran tadi ya. Ya, buku-buku harus ditutup, maksudnya bukan ditutup, betul, tapi tidak ada kegiatan yang berhubungan keluar masuknya anggaran tadi gitu ya. Ya supaya pasti ya, ya pastian tadi uang itu kemana keluarnya jelas gitu ya. Jangan sampai nunggu 1 jam lagi ini baru hari ini jadi masalah ya, nggak selesai waktunya. Saldo buku kas harus dicocokkan dengan isi kas. Iyalah ya. Enggak, ini saldomu masih berapa? Kok kasnya sekian, saldomu sekian ya. Kurangnya kemana gitu ya. Dan kedua jumlah itu harus dicatat dalam buku kas ya. Nah, di dalam pemeriksaan oleh PA, KPA atau pejabat struktural pengelolaan keuangan itu harus ini dibuat berita acara yang memuat tentang saldo buku kas tadi ya. Saldo buku kasnya berapa? Tanggal pemeriksaan, jabatan pemeriksaan pemegang kas juga harus jelas. Isi kas berupa alat pembayaran yang sah ya. Saldo bank, nah, ini juga penting dengan menyatakan nama banknya ya. Jangan-jangan di bank itu nggak ada uang lagi, padahal pembangunannya masih belum selesai gitu ya. Jadi masalah kan ya. Tentu sebagai ini pembangunan baru 1%, uangnya harusnya masih sekian 90% misalnya kan dibayar hanya 10% kan ya.
Kemudian juga disertakan dilampirkan surat-surat berharga lainnya kalau itu memang ada. Ya, kemudian pengawasan oleh inspektorat, lembaga yang memang kewajibannya melakukan pengawasan, itu melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, dan membuat pelaporan hasil pengawasan. Iyalah, ya. Semua pekerjaan itu sebaiknya harus pelaporan. Inspektorat pun kalau melakukan pengawasan juga harus ada laporannya. Untuk mengetahui di lapangan, inspektur dapat melihat langsung operasional kegiatan di lapangan. Ya, bisa. Tidak hanya di kantor bendara atau pejabat-pejabat tadi, tapi bisa ngecek ke lapangan. Ya misalnya PKL lah. PKL itu boleh auditor di bawah inspektorat utama itu melakukan sidak ke lapangan boleh. Betul nggak itu mahasiswa itu melakukan PKL? Ya, bisa. Ya, apa sih yang dikerjakan PKL? Nah, ini ya bisa juga. Ya, ternyata ada mahasiswa yang ongkang-ongkang saja nggak mau kerja. Itu jadi temuan juga, gitu ya. Sistem prosedur penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran memberikan petunjuk yang jelas tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan. Nah, iyalah ya. Sistemnya, ada prosedurnya, ada metodenya ya. Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran ya. Itu semua ada peraturan perundang-undangan lah itu ya. Nah, itu. Ya dua-duanya inspektorat atau auditor itu juga membaca undang-undang, kemudian subjek matter juga harus membaca undang-undang. Artinya semuanya pedomannya sama sehingga memudahkan kita di dalam komunikasi dalam pengawasan tadi. Ya. Nah, laporan keuangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, ya. Jadi pemerintah pusat itu harus membuat LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, ya, karena sebagai pertanggungan jawab menggunakan anggaran negara, anggaran rakyat, maka harus membuat laporan tadi. LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat pertama kali kita susun pada tahun 2004 ya. Dan pada tahun-tahun selanjutnya terus disempurnakan ya secara rinci dan lebih sistematis. LKPP disusun dengan menggunakan sistem akuntansi. Nah, ya. Jadi laporan itu pasti harus punya suatu format yang sama yang kita sebut dengan sistem ya. Nah, tentu sistem itu adalah suatu rangkaian dari beberapa unit yang untuk satu kesatuan yang utuh gitu ya, yang satu saling terkait tadi. Nah, kalau ini sistem ini berhubungan dengan akuntansi, ya itu apa saja yang harus dilaporkan. Ya, tentu di sini nanti ya akuntansi itu akan berhubungan dengan keuangan ya. Selain keuangan tentu akan berhubungan dengan barang, gitu ya. Karena kementerian itu kan kemarin sebagai pengguna anggaran sekaligus atau PA sebagai pengguna barang tadi, gitu ya. Hasil LKPP ditetapkan dengan undang-undang. Nah, itu dari laporan keuangan pemerintah pusat itu akan menjadi undang-undang, ya. Artinya menjadi pedoman lah, gitu ya. Gitu. Untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan sistem akuntansi ya, pemerintah pusat atau SAPP tadi ya. Dari semua kementerian lembaga pemerintah daerah harus menggunakan SKPP ya. Itu sistem akuntansi pemerintah pusat. Ya kalau dikonsepkan kalau tidak salah yaitu suatu sistem akuntansi ya yang mengolah ya, semua transaksi keuangan
semua aset, semua kewajiban, semua ekuitas, ya, dana pemerintah pusat itu ya, dana pemerintah pusat, ya, yang nanti akan menghasilkan informasi, ya, informasi dalam bentuk laporan keuangan, gitu ya. Gitu. Jadi laporan keuangan tadi, LKPP tadi, ya harus dalam bentuk sistem akuntansi. Itu di sini SAPP tadi. Ya. Membuat semua transaksi keuangan, asetnya, kewajibannya, likuiditasnya, semua dana pemerintah pusat, ya, yang nanti akan menghasilkan semacam laporan pemerintah pusat tadi, ya, atau LKPP tadi, ya. Nah, kalau lihat sistem akuntansi di Indonesia itu ada dua. Pertama yang kita sebut dengan sabun, yang kita sebut yang kedua adalah SAI. Ya, sabun itu adalah sistem akuntansi bendara umum negara. Ya, itu teman-teman langsung namanya bendara umum negara itu tentu Menteri Keuangan kan ya, langsung asumsinya begitu. Ya, artinya bahwa sabun ini dibuat oleh Kementerian Keuangan sebagai bendara umum negara. Ya. Nah, kemarin sudah tahu bahwa Presiden mendelegasikan kepada Menteri Keuangan atau menguasakan kepada Menteri Keuangan sebagai bendara umum, tapi juga menguasakan kepada kementerian atau lembaga pengguna anggaran. Ya. Nah, kementerian lembaga pengguna anggaran, inilah kita akan membuat SAI ini, ya, sistem akuntansi disebut SAI, ya. Ya. Termasuk tentu BPS maupun Menteri Keuangan karena juga menggunakan anggaran, ya. Itu, ya. Dilakukan oleh kementerian atau lembaga ya, tadi ya, sebagai pengguna anggaran tadi harus membuat SAI, ya. Gitu. Nah, tentu masih ingat kita bahwa penggunaan anggaran APBN itu ada dua. Pertama adalah bentuk uang, ya, bentuk uang. Yang kedua adalah substansi, yaitu barang, ya. Nah, maka ada dua laporan di dalam SAI tadi. Pertama adalah SAT, yang kedua adalah SIMAK BMN, ya. Ada yang nyingkat SBMN SIMAK. Yaitu sistem akuntansi keuangan, ya. Ya, artinya bahwa di dalam sistem akuntansi keuangan atau SAK, ya, atau sebelum sana mungkin kita ya oke deh kita nanti ulang lagi. Ya. Nah, SAK itu adalah suatu sistem, ya, yang memproses transaksi lah. Dia memuat transaksi anggaran dan realisasinya, ya. Itu ya, jadi ya, transaksi berapa, realisasinya berapa, tentu digunakan dilaporkan di dalam akuntansi tadi, ya. Sedangkan kalau SIMAK BMN, ya, tentu ya semacam juga laporan, ya, yang digunakan untuk mencatat, mengorganisir, ya, sampai jadi laporan keuangan yang berhubungan dengan barang-barang tadi, ya. Misalnya kemarin pengadaan barang, nah ini di sini dilaporkan di dalam SIMAK BMN tadi. Melakukan pembangunan gedung di sini, ya, di belakang, ya. Ya, itulah kira-kira ya. Jadi sabun maupun SAI itu merupakan suatu prosedur manual maupun komputerisasi, ya. Ya, kalau sabun itu dikerjakan oleh Menteri Keuangan, ya kalau SAI itu berhubungan dengan kementerian atau lembaga pengguna anggaran tadi, termasuk BPS juga Menteri Keuangan juga, ya. Jadi
Ya artinya manualnya itu maksudnya manual ya tentu kadang-kadang kita perlu untuk memasukkan ke sistem, ke aplikasi itu kita manual dulu baru kita masukkan ke situ, kadang-kadang begitu ya. Yang dimaksud dengan serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi ya. Nah ya, kira-kira gitu garis besarnya ya. Kalau lihat di undang-undang yang ada ya. Jadi sekali lagi bahwa sistem akuntansi pemerintah pusat itu merupakan bentuk laporan pemerintah pusat yang sudah diaplikasikan sudah dalam bentuk sistem gitu ya. Dibedakan di sabun maupun dengan SAI. Kemudian SAI itu kita bedakan menjadi SAT yang berhubungan dengan keuangannya sendiri, sedangkan SIMAK BUMN itu berhubungan dengan barang milik negara ya, atau yang kita sebut kemarin di dalam pertemuan ke berapa 9 ya, pengelolaan barang milik negara tadi situ ya. Kemudian mekanisme laporan SAI ya, SAI tadi ya, yaitu pengguna anggaran ya. SAI kan pengguna anggaran tadi, masih ingat ya. Betul ya, pengguna anggaran ya, bukan sabut, tapi SAI. Ya. Nah, jadi ini adalah bagan yang warna biru ini adalah unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Nah, ya, kalau ini unit akuntansi kuasa pengguna barang. Ya. Jadi tadi sudah kita bedakan ya, yang tadi kita sebut dengan SAI tadi, ada SAK, ada SIMAK, gitu kan ya, gitu ya. Nah ini ya, mana SAK-nya, mana SIMAK-nya. Ya. Kalau barang ya SIMAK lah, SAK keuangan ya inilah ya. Gitu. Nah ini adalah kaitannya. Nah, ini merupakan organisasinya dari paling rendah ya, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran per saker tadi, kemudian laporan ke wilayah, kemudian ke eselon 1, kemudian baru ke pengguna anggaran. Ya. Nah ini juga terkaitan dengan organisasi kantor-kantor di bawah Kementerian Keuangan tadi. Ya, ada KPPN, masih ingat ya, kemudian Kanwil, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, kemudian Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Pusat, gitu. Ini terkait dengan anggaran semua ya. Gitu. Begitu juga penggunaan barang itu yaitu kuasa unit akuntansi kuasa pengguna barang, ya, kemudian dilaporkan ke unit akuntansi pembantu pengguna barang, ya, ini juga pembantu, ya, wilayah namanya gitu ya. Ini juga membantu eselon 1, nah, kemudian baru disampaikan ke unit akuntansi pengguna barang. Nah, ini pun juga barang-barang tadi tentu berhubungan dengan kekayaan negara tadi, ya. Gitu ya. Di bawahnya ada kekayaan negara dan lelang ya, dan lelang ini ya. Ya, ini kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang ya, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang ya. Ini juga tentu berhubungan dengan penggunaan barang tadi. Kemudian ini juga terkait dengan yang Kanwil, pembantuan tadi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Kanwil, kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di pusat, gitu ya. Ini juga terkait satu sama lain tadi, ya. Nah, ini juga bisa ke sana langsung atau terkoordinasi atau lewat ini, gitu ya, dan seterusnya. Itulah kira-kira gambaran kita mekanisme pelaporan SAI tadi perjalanannya.
Ya kalau sabun ya langsung kan, karena tidak lewat ini gitu ya, sabun langsung sini nanti bendara negara. Kemudian kalau lihat DBS, sistem akuntansinya di BPS melaksanakan SAI secara berjenjang dan menghasilkan laporan keuangan BPS. Ya, tentu paling bawah tadi, BPS paling bawah ya kabupaten, kota, atau saker. Artinya setiap saker gitu ya. Tapi kadang-kadang satu kabupaten itu ada 2 saker juga, ya. Maka di setiap saker tadi ya, itu penanggung jawab adalah kepala BPS kabupaten kota tadi ya. Nah, mungkin saker 1, saker 2 membuat itu disampaikan kepada kepala BPS-nya, gitu ya. Gitu. Ini ya. SAK dan SABPN dilakukan oleh pengelola laporan keuangan tadi, ya. Ya, Anda lihat simak BMN tadi ya. Ini BMN ya, simak BMN ya, gitu ya. Kemudian dari kabupaten, kota, kita ke provinsi. Ini juga setiap saker atau wilayah kalau ada, ya, penanggung jawab adalah kepala BPS provinsi. Nah, ini dibedakan ya. Sekarang mulai ya, karena ini kecil mungkin ya, itu maka ditangani oleh pengelola laporan keuangan ya. Tapi di sini mulai banyak, maka SAK dilakukan oleh Subbag Keuangan, SABN atau barang milik negara dilakukan oleh Subbag Perlengkapan. Ya. Kemudian di BPS pusat penanggung jawabnya adalah Kepala BPS RI. SAK-nya dilakukan Biro Keuangan. SIMAK BMN dilakukan oleh Biro Umum. Ya, kira-kira perjalanannya. Berdasarkan SPM, Bendara Pengeluaran menyusun laporan keadaan kredit anggaran dan kas yang ditandatangani oleh Bendara Pengeluaran dan pejabat pengeluaran anggaran belanja tadi, ya. Ya, ya. Nah, dua-duanya memang bertanggung jawab ya, karena antara Bendara Pengeluaran dan pejabat pengeluaran itu memang saling terkait. Bendara pengeluaran itu tidak bisa mengeluarkan anggaran kalau tidak atau belum mendapat pengesahan dari pejabat pengeluaran tadi. Maka laporannya juga sama-sama lah ya. Paling lambat tanggal 7 setiap bulan bendara harus membuat laporan realisasi anggaran ya, yang dibuat secara rinci sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ya. Bulan tanggal 7 itu harus buat. Setiap laporan harus didukung dengan bukti-bukti yang sah ya, sesuai peraturan undang-undangan atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku ya. Setiap akhir pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana menyusun laporan akhir mengenai substansi dan kegiatan, substansi kegiatan ya, substansi kegiatan maupun administrasi keuangannya. Nah ya, tadi tim ya, ini tim pelaksana tadi, misalnya tim pengelola, swakelola, tim penyedia atau tim kelompok-kelompok pekerja yang lain lah itu. Ini harus dari menyusun laporan akhir gitu ya, gitu ya. Ini nanti akan dibawa ke bendara pengeluaran tadi. Ini awalnya dari tim pelaksana ini menyusun laporan akhir mengenai substansinya, kegiatan-kegiatannya, maupun administrasi keuangannya. Ya, kegiatannya apa? Tahap pertama apa? Uangnya digunakan berapa? Tahap kedua apa? Uangnya berapa, 3, terus uangnya berapa, itu harus dibuat oleh tim gitu ya. Tentu semua harus ada bukti-buktinya gitu ya, bukti-bukti pembayaran, bukti pelaksanaan tadi harus ya.
Nah, ini nanti akan kita bawa ke bendara pengeluaran ini. Ya. Nah, bendara pengeluaran tadi akan dibawa ke pejabat pengeluaran anggaran gitu ya. Nah, seterusnya nanti ya, itu gambaran dulu. Laporan telah dibuat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan memuat informasi hasil kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan. Ini tadi ya, dari tim ke bendara, bendara ke pengeluaran, terus sampai PA tadi ya. Laporan laporan memuat hal-hal antara lain ya, tingkat keberhasilan, kemajuan atas pelaksanaan yang kegiatan yang dilakukan. Tingkat kegagalan juga masuk sini gitu ya. Tidak hanya maksudnya begitu ya, tingkat keberhasilan itu ya termasuk kegagalannya. Ya, itu termasuk ini dilaporkan juga. Ya, misalnya pencacahan dokumen, pencacahan kuesioner, pencacahan survei pada batas waktunya belum masuk. Kan bisa masalah kan ya. Kalau tingkat keberhasilannya gitu atau minus malah gitu, maka ya tingkat keberhasilan maupun kegagalan ya harus dilaporkan. Gampangnya gitulah. Masa-masa yang dihadapi baik substansi ataupun administrasi keuangan. Iya, ya. Apa kendalanya di dalam pelaksanaannya? Kemudian bagaimana pencairan dana? Apakah ada masalah gitu ya? Dan sebagainya lah. Ya, ternyata uang yang dibawa lari oleh pemborong. Nah, itu berarti keuangan gitu ya. Kemudian pekerjaannya apa? Ternyata pekerjaannya juga belum beres. Ya. Laporan telah didasarkan fakta dan data yang akurat. Iyalah ya, kita sudah biasalah apa adanya gitu ya. Nggak boleh mengarang ya itu. Ya, harus fakta dan data itu harus akurat. Setiap tim pelaksanaan penyusunan laporan, realisasi pelaksanaan kegiatan, dan laporan realisasi keuangan ya, yang disampaikan kepada pejabat pengeluaran anggaran belanja tadi ya, secara bulanan paling lambat 1 minggu setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan ya. Dari tim ke bendara itu harus dilaporkan ini realisasi anggaran kegiatan maupun keuangan tadi ya. Tidak hanya uang, tapi juga kegiatan-kegiatan sebagai penanggung jawab proyek atau pekerjaan tadi, pejabat pengeluaran anggaran itu juga harus tahu. Maka harus membuat laporan dia gitu. Ya, ini lebih tahu. Sekarang apa yang dilakukan oleh pejabat pengeluaran di sini ya? Pejabat pengeluaran anggaran belanja menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada kuasa pengguna anggaran. Ya, ini ya tentu sebagai atasan kan ya. Tadinya sama, nanti kan bertingkat tadi ya. Akhirnya sampai kuasa pengguna anggaran. Begitu juga kuasa pengguna anggaran itu akan membuat laporan kepada pengguna anggaran pasti gitu ya. Nah, di dalam pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran apa-apa yang harus dilaporkan kepada dari pejabat pengeluaran tadi dilaporkan ke kuasa pengguna anggaran ya, yaitu laporan realisasi bulanan paling lambat 1 minggu setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan ya. Hasilnya bulan ini paling lambat minggu pertama pada bulan depan gitu ya. Laporan triwulan paling lambat 2 minggu setelah berakhirnya bulan yang pada triwulan yang bersangkutan terakhir. Triwulan 1 Januari, Februari, Maret, maka April itu minggu pertama dan kedua paling akhir. Laporan semester paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya bulan yang pada semester bersangkutan ya, semester ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya berarti Juli gitu kan ya. Juli ya kan ini 1 bulan. Laporan tahunan paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan ya. Dari Januari Februari tahun depan.
Berdasarkan laporan pejabat pengeluaran anggaran belanja, maka kuasa pengguna anggaran mengkonsolidasi laporan keuangan. Ya. Artinya dia juga membuat laporan gitu, tapi nggak boleh merekap saja. Ya, pokoknya ini laporan keuangan, nah, ini jadi laporan juga pejabat harus bikin sendiri. Ya, maka mengkonsolidasi laporan tadi. Ya. Laporan harus singkat, jelas, padat, tepat, dan konsisten apa yang dilaksanakan. Yang demikian dalam laporan dihindari agar tidak menimbulkan salah penafsiran. Ya, harus jelas, pasti gitu ya. Jangan melaporkan pengeluaran uang untuk pembayaran pencacahan sekitar ya, 1 juta bisa gitu ya. Atau kira-kira atau kurang lebih ya, nggak boleh. Pasti 1 juta atau berapa kurang ya. Di dalam menyusun laporan keuangan, lembaga mengacu kepada salinan keputusan Menteri Keuangan nomor sekian 337 KMK 012/2003 tentang sistem otomasi dan laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, ya, ada pedomannya. Atau PMK nomor 222 PMK 05/2016 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara. Ya, pokoknya harus dibaca semua pedoman-pedoman yang dikeluarkan yang terkait apapun di dalam manajemen keuangan negara dibaca, dikuasai itu, ya. Karena itu menjadi pedoman, nggak boleh menyimpang dari situ, ya. Pertanggungjawaban dan pelaporan. Menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, bupati, wali kota selaku pengguna anggaran, pengguna barang sekaligus bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan, yang sudah ditetapkan atau diambil dalam undang-undang tentang APBN dari segi manfaat hasil. Nah, itu ya. Jadi semua harus orientasi tadi pada kinerja tadi, yaitu output maupun outcome. Sekali lagi bahwa output itu minimum dilaksanakan oleh eselon 2 ke bawah, ya. Tapi juga boleh outcome. Tapi kalau outcome itu harus dilaksanakan oleh eselon 1, ya. Itu aturannya begitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang lagi. Pimpinan unit, organisasi, kementerian, negara, lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN dari segi barang dan atau jasa yang disediakan. Nah, ini output tadi, ya, eselon 2 bisa. Malah unit ya. Kemudian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya terdiri atas, ya. Ada 4 bentuk laporan, ya. Yang nomor 1, 2, 4 itu dibuat oleh pengguna anggaran, sedangkan nomor 3 itu biasanya dibuat oleh pengelola keuangan tadi, Menteri Keuangan tadi, ya. Itu kita harus bentuk laporan relasi anggaran, ya, atau disingkat LRA, ya. Nah, tentu di dalam LRA itu menyajikan ikhtisar sumber anggaran tadi, alokasinya, penggunaannya, ya, yang dikelola oleh satu periode tertentu, ya, misalnya setahun lah gitu ya, oleh suatu kementerian atau lembaga tadi, ya, gitu ya. Ya, tentu namanya realisasi, tentu ya isinya ada ikhtisar realisasi tadi, ya, sumbernya apa, alokasinya atau lokasinya, bukan apa, ya rinciannya lah gitu ya, itu penggunaannya bagaimana gitu kan, itu di dalam laporan realisasi, ya. Kemudian
neraca, tentu teman-teman masih ingat neraca ya. Neraca itu ada suatu dokumen yang menggambarkan kondisi tertentu pada waktu tertentu lah. Misalnya Desember misalnya 31 Desember tertentu ya. Bisa ya. Ya tentu neraca itu sangat penting bagi kita karena dengan membaca neraca itu kita bisa menganalisis tentang sehat tidaknya suatu kementerian atau lembaga tadi ya. Begitu juga mungkin dari neraca itu kita bisa melihat kemampuan likuiditasnya ya, seberapa jauh. Kemudian juga bisa mengetahui, ya, membaca bahwa kemampuan dari suatu perusahaan tadi atau suatu kementerian lembaga tadi. Ya kenapa demikian? Ya karena di dalam neraca itu ada aktiva, ada pasiva ya, dan satu lagi ada modal ya, gitu ya. Tentu teman-teman masih ingat aktiva itu ada aktiva tetap, ada aktiva lancar ya. Ya, pasiva sendiri adalah suatu kewajiban, modal itu aset atau produk ya. Kemudian laporan arus kas ya, laporan ya. Atau cash flow kata orang itu ya. Ya. Yaitu bagian dari laporan keuangan ya di suatu kementerian dan lembaga yang menunjukkan aliran masuk dan keluar anggaran ya, masukkan di situ. Kemudian catatan atas laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi, semuanya standar akuntansi ya. Nah, mungkin ini harusnya catatan atas laporan keuangan ya. Ya, semua 1, 2, 3, 4 itu harusnya disusun sesuai dengan standar akuntansi. Mungkin kalimatnya nyambung gitu ya. Nah, itu artinya bahwa catatan atas laporan itu biasa kita singkat dengan CALK ya, CALK ya. Yaitu berisi penjelasan, uraian atau daftar atau analisis ya. Sesuatu yang terkait dengan LRA tadi, dengan laporan realisasi anggaran tadi ya. Dijelaskan lebih lengkap tadi di situ ya. Catatan apa gitu kan. Tadi kan laporan itu realisasi tadi besarnya anggaran sama realisasi berapa nanti dijelaskan. Nah, penjelasan itu ada di CA LK tadi atau catatan atas laporan keuangan tadi. Nah, kemudian pemeriksaan laporan di BPS, pemeriksaan laporan ya. Laporan keuangan BPS dalam 1 tahun disusun 2 kali 1 periode semesteran dan tahunan. Ya ini resminya ya, tapi pelaksananya itu kita cicil lah ya, dari tiap hari, tiap minggu, tiap bulan gitu ya. Jangan sampai hanya semesteran, nanti kan jadi masalah ya. Itu. Ya, terutama pada waktu kita mendapat kunjungan pemeriksaan dari BPK atau BPKP kadang-kadang kan tiba-tiba ya. Kalau kita tidak disiapkan tiap harinya, tiap bulannya, maka akan jadi kedandapan bahasa Jawanya ya. Jadi kacau gitu ya. Maka ya sebagai pimpinan kita harus mengambil kebijakan untuk mengantisipasi lah. Siapa tahu besok pagi BPK, BPKP datang dengan tiba-tiba. Laporan keuangan BPS sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan harus direview oleh Inspektorat Utama. Ya, ini memang tugasnya dia ya, terutama itu harus ngecek. Ya biasanya kalau inspektorat datang itu ya mungkin memberitahu lah ya, supaya disiapkan karena ini sifatnya pengecekan lah gitu ya, bukan mencari kesalahan. Laporan keuangan BPS diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK ya.
atau sebelumnya ada BPKP itu ya. Apa ini? Pemeriksaan laporan keuangan BPS melakukan monitoring secara periodik setiap waktu dengan cara tadi ya, inspektorat itu tugasnya ini ya, melakukan monitoring secara periodik setiap waktu dengan cara ya, ini mengadakan sebenarnya tidak harus inspektorat ya, pimpinan keuangan tadi atau kepemilikan unit juga boleh lah ya, mengadakan rapat internal untuk mengetahui output yang telah dihasilkan beserta progresnya serta kendala yang dihadapi. Ya. Jadi kita harus membuat laporan lah, gitu ya, waktu-waktu tadi, ya, internal itu biasa lah, ya. Melakukan cross check ke pengelola kegiatan di unit kerja terkait dengan pelaksanaan tahapan kegiatan dan realisasi anggaran. Ya, tidak hanya ngeceknya di pengguna anggaran, tapi juga ke unit-unit tadi. Misalnya unit itu ya tadi, misalnya ke perpustakaan atau ke prodi atau ke BAU, BAK dan sebagainya. Itu kan unit ya, boleh cross check ke sana tadi. Ini laporannya begini, gimana kondisinya? Nah, saya gitu. Ya, misalnya anggaran pembelian jaket, pengadaan jaket, itu kok satu jaket harganya 200 juta. Jaketnya seperti apa sih? Ya. Jaketnya jaket emas ini gitu ya. Ya. Enggak cocok sih, enggak masuk akal ya itu. Begitu juga pengadaan buku di perpustakaan. Satu buku harganya 50 juta. Juga seperti apa sih bukunya? Gitu ya. Pantas enggak gitu kan ya. Bersama-sama dengan staf memeriksa dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Iya ya. Nah, memeriksa ini kan pasti ditanya, yang menanya auditor. Lu ini gimana wadah tadi pada unit-unit tadi ya? Kenapa pengadaan bukunya cuma sedikit? Padahal mahasiswanya berapa? Ribu gitu ya, kan kurang itu. Ya, karena prioritas ya. Prioritas kita kan masih di prodi ya, proses belajar mengajar. Pengawasan oleh pengelola anggaran atau saker, ini boleh lah. PA, KPA ya, atau ketua saker lah ya. Pengawasan inspektorat dilakukan secara periodik setiap tahunnya dalam rangka quality assurance. Iya, ya. Boleh. Kadang-kadang tidak hanya tiap tahun sekali, kadang-kadang 2 kali, 3 kali. Ya. Gitu. Dilakukan sebagai sistem peringatan dini. Iya, ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan atau hal yang kurang baik, segera ditemukan oleh inspektorat sebagai lembaga pengawas dari intern. Dilakukan evaluasi kinerja, iya ya. Review evaluasi tindak lanjut, pemantauan pemeriksaan tahunan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau kegiatan pengawasan lainnya. Ya, boleh ya. Ya karena memang ya kita itu kerjasama dengan inspektorat tadi ya, bukan kerjasama kemudian saling menguntungkan, tidak ya. Artinya sebagai petugas pengawas inspektorat itu tentu kita harus juga menyiapkan materi kita yang akan diperiksa oleh inspektorat tadi ya, karena berfungsi sebagai evaluasi kinerja juga. Temukan ini ya, kan nggak benar, ini harus dibenarkan syarat-syaratnya. Kamu kok di Polstat ini banyak sekali rapat-rapat gitu ya, mana buktinya rapat? Enggak ada. Dan syaratnya itu harus ada perutulan, harus ada undangan ya, apalagi ya sebagainya lah gitu ya. Itu harus ada buktinya, semacam itu. Begitu juga pengadaan barang itu juga harus ada bukti-buktinya ya. Dari saat pengajuannya apa saja, spesifikasinya, mereknya,
bentuknya, kemudian realisasinya apa, itu juga harus ada bukti-buktinya. Ya. Meliputi penilaian dan pengujian terhadap tugas daripada inspektorat ini menilai ini sumber penerimaan keuangan untuk melaksanakan program kegiatannya. Sumbernya dari mana? Apakah dari APBN, dari hibah, atau dari mana? Dari luar, gitu kan ya. Pekerjaan bisa juga dari luar ya. Kerjasama lah misalnya pengabdian masyarakat oleh BPN lah, bisa gitu ya. Atau Postat sendirilah. Kesesuaian penggunaan pengeluaran dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dilakukan. Ya. Kesesuaian dan atau keterkaitan penggunaan uang dengan rencana yang telah ditetapkan. Ya. Itu salah satu pedoman kita kan ya. Kalau menyimpang dari perencanaan, ya tentu ada masalah. Kesesuaian tertib administrasi keuangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan yang ditetapkan serta dalam sistem administrasi keuangan. Ya harus bukti-bukti tadi tertib ya harus dilengkapi lah ya. PKL pergi ke sana, transportasinya naik apa, kemudian uang hidup di desa, apalagi transportasi untuk apa, sewa transportasi dan sebagainya lah. Itu harus ada bukti-bukti sesuai dengan tertib administrasi tadi. Ya, kalau tidak jadi masalah. Prosedur pengawasan dan pemeriksaan itu harus ada ya. Siapa PKL itu dilakukan pengawasan, ya pemeriksaan, ya tentu ada dosen, ada pejabat struktural ya, ada BPK juga boleh sebetulnya ya. Inspektorat juga boleh, tapi kadang-kadang nggak sempat lah. Meliputi kegiatan itu memberitahu terlebih dahulu secara tertulis tahapan tadi ya. Di dalam pelaksanaan inspektorat tadi beritahulah tentang rencana pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepada objek yang diperiksa tadi. Ya, supaya menyiapkan, karena fungsi daripada pengawasan inspektorat itu adalah peringatan dini tadi, ya. Itu kan seolah untuk mencari kesalahan. Ya. Walaupun galaknya juga setengah mati ya, orang-orang inspektorat itu ya, kalau ngomong juga panas juga. Ya, itu. Walaupun auditor itu kan fungsional, yang dimarahi Bu Direktur gitu ya, Direktur juga manut aja, manut saja ya. Padahal yang salah anak buahnya gitu ya. Membawa surat tugas pengawasan dan pemeriksaan pada objek yang diperiksa, iyalah ya. Menjelaskan program kerja pengawasan dan pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa, ya. Tujuannya apa, tugasnya apa. Dilaksanakan oleh suatu tim ya, biasanya tim, jarang perorangan ya, di tempat objek yang diperiksa pada saat jam kerja dan kerja ya, jam kerja, karena memang pengawasan inspektor itu tugas rutin ya, tugasnya tiap hari lah gitu ya, ya harus di jam kerja, jangan di luar jam kerja, nanti lembur ya boleh sih nanti, tapi ya juga harus ada anggaran ekstra kan. Tim dapat melakukan konfirmasi dan atau pemeriksaan terhadap pihak ketiga tadi. Boleh. Misalnya pengadaan jaket tadi, dicek perusahaan mana yang mencetak jaket harganya 1 juta atau berapa gitu ya. 10 juta per jaket itu benar enggak ini? Satu jaket 10 juta. Misalnya. Jelaskan, jaketnya itu kayaknya dari sutra, kayaknya dari ini, kancingnya dari emas. Ya kalau tidak hanya itu, tentu kepatutan tadi, kenapa harus pakai emas segala gitu ya. Itu. Maka biasanya kita pengadaan barang itu harus standar. Temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan sementara dikonfirmasi oleh tim kepada pihak yang diperiksa dalam bentuk naskah hasil pengawasan, iya pemeriksaan tadi. Kita hasilnya kita rapat bersama. Loh ini loh saya temukan perpustakaan itu temuan ini, jurusan ketemuan ini, kurang ini ya.
Ini diomongkan nih, tapi ya sambil marah-marah. Ya, berarti tegas gitu, bukan marah, tegas. NHPP itu tadi naskah hasil pengawasan dan pemeriksaan diekspos di hadapan pimpinan unit kerja mendapatkan relasi dengan objek yang diperiksa. Iya, ini harus dilaporkan kepada Bu Direktur. Nanti Bu Direktur juga, kok bisa? Tanya juga kepada jurusan, kok bisa? Jaket harganya sekian. Ya. Padahal udah dilaporkan, seolah kaget, seolah gitu ya. Bisa juga ya. Hasil dari ekspos pengawasan dan pemeriksaan menjadi bahan penyusunan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan. Ya. Jalan keluarnya apa gitu kan ya. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut temuan dan rekomendasi. Ya. Tapi mungkin 2 minggu lagi atau seminggu lagi saya datang lagi untuk mengecek perbaikan laporan itu atau pemeriksaan tadi lah, bisa jadi ya. Maka dikatakan tidak setahun sekali, berkali-kali gitu ya, boleh kalau PP, kalau inspektorat. Kemudian pengawasan eksternal, yaitu peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian yang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. BPK adalah suatu lembaga yang bebas dan mandiri. Ya. Nah, ini wewenang daripada BPK menentukan objek pemeriksaan. Boleh. Enggak seperti inspektorat tadi. Boleh kamu menentukan mana-mana ya. Dalam bidang apa, pengadaan barang, dalam pencetakan dokumen, atau dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, boleh ya. Misalnya dalam ini sensus penduduk, itu kan banyak rawannya, banyak titik-titik yang rawan kan di situ. Dalam bidang apa nanti? Ya itu dicek dia, tahu supaya menemukan kesalahan-kesalahan tadi kan ya. Ada sensus yang memang kemiskinan lah, nah, itu ya, dan sebagainya, atau sampai kemiskinan dan sebagainya lah, ya itu boleh menentukan tadi. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, iyalah tugasnya dia. Menentukan waktu dan metode pemeriksaan, ini tadi mereka katakan tadi, jadi BPS itu jangan hanya setahun 2 kali per semester per tahun, itu ya baiknya per hari, per minggu, per bulan paling tidak gitu ya, karena sewaktu kalau BPK datang ya kita masih sudah siap gitu ya, paling tidak gitu ya. Kalau belum siap kan menimbulkan masalah lagi, penemuan lebih banyak lagi nanti. Artinya kita dapat kondisi yang kurang baik. Menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, ya tugasnya sebagai pengawas atau pemeriksa tadi memang harus membuat laporan tadi ya. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang dan atau unit. Iyalah ya. Mana buktinya? Kalau kamu PKL, mana buktinya? Kalau kamu membangun gedung, nah itu ya. Orangnya mana? Panggil gitu ya. Gitu ya. Maunya lah dia. Gitu ya. Yang penting dia kan dapat keterangan yang jelas gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau orang yang tadi datang nggak bisa menjelaskan, salah, menimbulkan masalah. Boleh. Ya. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang, ya di brankasnya boleh, di banknya juga boleh, ya barang milik negara, ya tempat penyimpanan barang milik negara, gudang itu, atau langsung ke unit-unit, ya misalnya perpustakaan, bukunya mana sih yang harganya 100 juta satu buku, gitu ya. Lihat gitu ya. Ya, harus ada buktinya, kalau enggak ya jadi temuan lah ya. Tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan, ya semuanya lah sebagai media yang untuk memeriksa dibutuhkan dia kita sajikan. Pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening keuangan,
pertanggungjawaban data lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Iyalah, semua bukti semintanya apapun dia itu harus dituruti. Ya kalau nggak dituruti, ya tentu menjadi temuan, gitu kan ya. Artinya pengeluaran anggaran tadi tidak didukung dengan bukti yang kuat. Nah ini menjadi masalah. Ya. Penetapan jenis dokumen, nah ini juga sama. Mana dokumennya? Oh, apa? Di PK itu ada macam-macam pedoman misalnya gitu ya. Nah ini ya sudah ada buktinya. Ya. Begitu juga survei-survei itu apa sih dokumen yang menunjang, mana buktinya? Nah itu ya. Itu. Data-data butuhkan mana data hasil PKL, apakah sesuai, gitu ya. Serta informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan negara tadi. Ya. Maka sebagai bendara PKL harus betul-betul kerja keras juga kan ya, menyiapkan semuanya tadi, bukti-bukti tadi ya. Bukan kadang-kadang teman-teman kita itu mahasiswa itu tidak tahu apa tugasnya apa bendara PKL ya, karena berat ini sebagai penanggung jawab negara ya. Jadi kadang-kadang dilecehkan kadang-kadang ya. Ya, kita harus punya prinsip ya sebagai petugas. Ya. Pernyataan profesional BPK selaku auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada kriteria. Ya. Laporan tadi siapa? Apakah ini? Bahwa dicek apakah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah tadi. Pengungkapan yang memadai, patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ya, sesuai enggak? Kemudian dilihat dari efektif sistem pengendalian intern SPI, apakah berjalan pemeriksaan oleh inspektorat, oleh pejabat pengelola keuangan, oleh pejabat struktural dan sebagainya lah. Ini dicek juga ya, ditanyakan juga, itu meragukan ya. Nah, inilah hasil daripada penilaian BPK oleh suatu kementerian atau lembaga terhadap laporan keuangan negara tadi. Ya, jadi ada 4 bentuk kira-kira ya, tingkatan lah gitu ya. Nah, tentu yang paling tinggi adalah qualified ya, hasil penilaian tadi ya, yaitu wajar tanpa pengecualian atau yang terkenal dengan WTP ya, sempurna lah gitu ya. Ya artinya enggak sempurna juga ya, nilainya itu ada kalau nggak salah antara berapa ya 90 sampai 100 gitu ya. Nah tentu kriteria penilaian ada, pedomannya ada lah ya. Kemudian unqualified wajar dengan pengecualian atau WDP. Jadi nilainya lebih rendah daripada WTP. Disclaimer, nah, tentu paling atau rendah ya, tidak memberikan opini. Tidak memberikan pendapat tentang laporan tadi, gitu ya. Ya artinya, ya ini laporan atau bukan, gitu ya. Laporan keuangan atau bukan, gitu kan ya. Nah, sudahlah, nggak usah diberikan opini, gitu ya. Ya artinya nilainya lebih rendah lagi. Ya paling rendah yaitu adverse tadi, tidak wajar. Ya, parah lagi kan ya. Jadi semua itu memang ada tingkat-tingkatan, ada kriteria-kriteria penilaian, ya ada. Ya, ada, karena ini waktu kita terbatas, ada ya apa yang harus dinilai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan gitu ya. Itu ada tingkatan-tingkatan penilaian juga itu pokoknya ya. Yang jelas bahwa dengan adanya ini akan memicu kementerian lembaga untuk menjadi kementerian lembaga yang mendapat nilai yang baik ya, atau WTP tadi ya. Ini semacam ya pengakuan secara sosial atau pengakuan secara politis, bisa juga politis ya, terutama untuk pejabat politis, ya, misalnya gubernur, bupati, wali kota, atau ya pejabat politis lah ini dan lain. Itu kalau pemerintah itu
hasil pemeriksaannya BPK itu WTP, wah hebat juga gitu ya. Ini jadi seorang gubernur menjadi daerahnya menjabat WTP misalnya ya. Berarti bisa dipilih kembali tahun depan. Tapi kalau loh tadinya WTP kok sekarang apa disclaimer misalnya gitu, nah itu berarti nggak pantas lah gitu ya, nggak dipilih lagi lah, paling nggak gitu kan ya, berpengaruh. Ya paling tidak kalau pegawai negeri tentu pimpinan ya tentu presiden akan menilai ya, oh, menterinya itu nggak becus gitu ya. Ya maka digantilah gitu kan juga bisa kan ya gitu. Oh ini kepala BPS ya kok tadinya WTP sekarang disclaimer, oh udahlah ganti aja lah kan gitu kan, pemenangnya presiden gitu kan ya. Gitu. Bisa juga dampaknya ke sana, tapi bisa juga yang tidak apa-apa. Oh, ini beberapa penyebab disclaimer ya. Kenapa ya? Jadi kalau di bawahnya tadi lebih rendah lagi ya. Itu laporan keuangan, dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan sendiri ya, laporannya itu. Laporan keuangan belum lengkap dan akurat. Nah, ya. Laporannya ini belum tadi perencanaan pelaksanaan tadi kan evaluasi ya belum. Ini hanya laporannya jadi laporan keuangan belum lengkap dan akurat. Nah, ya. Lengkap mesti ada pedomannya ya, akurat sesuai dengan data. Pengungkapan pencatatan dan kejadian tidak memadai, ngarang bisa gitu. Administrasi aset belum memadai, ya sesuai lagi tertib administrasi tadi. Dan sistem pengendalian intern, nah ini SPI masih lemah dalam menyusun LK tadi. Nah, ya. Jadi BPK datang itu juga mengecek hasil pengecekan daripada inspektorat tadi atau intern pejabat pengelola anggaran maupun pejabat junta. Ya. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nah, ini ya, ini penting juga ya. Karena sebagai pedoman kan harus dipatuhi, namanya pedoman masa harus dilanggar dicuekin ya. Itu pertama adalah peraturan tentang pemungutan PNBP tidak sesuai aturan. PNBP pendapatan negara bukan pajak. Ya. Ya, apa? Misalnya di BPS lah. Pendapatan BPS yang bukan pajaknya apa? Misalnya toko koperasi dulu gitu ya. Itu kemana hasilnya gitu kan ya, ditanyakan gitu ya. Atau fotokopi yang diadakan oleh BPS, uangnya kemana? Atau apa? Rumah makan apa namanya? Kafetaria kita gitu ya di Postat gitu kan ya. Uangnya kemana? Kan orang jualan itu bayar. Nah, itu tanyakan gitu ya. Atau di Postat yang gede dulu ya, itu tentang apa? Pembayaran calon mahasiswa baru. Uangnya kemana? Itu ya. Apakah penggunaannya sesuai dengan aturan tidak? Ya. Ya. Ini penyetoran PNBP belum tertib. Nah, ya. Yang disetorkan cuma separuh, seperempat atau sedikit dan sebagainya lah ya. Penggunaan PNBP belum melalui mekanisme yang seharusnya. Ya, harus sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Maksudnya gitu ya. Selesai. Oke, thank you. Oke, saya kira begitu materi saya yang saya sampaikan tentang pengawasan dan pelaporan manajemen keuangan negara. Ya.